Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke, sebelum kita ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS diskusi dan rekomendasi bulan Maret 2025, teman-teman. Dan masih ada bonus di bulan Maret ini, yaitu perkiraan dividen saham di bursa. Ada dua, teman-teman. Yang satu tuh online, yang satu offline. Jadi kalau yang online tuh udah otomatis, teman-teman. Kita cek di sini, teman-teman ya. Nah, ini yang online, jadi langsung otomatis kalau harganya saham naik atau turun langsung diupdate sama sistemnya. Jadi ini tapi harus online, teman-teman ya. Dan yang kedua nih yang offline. Kalau yang offline bisa dibuka di komputer yang nggak pakai koneksi internet tentunya ya, tapi harus dirubah secara manual untuk harga sahamnya tentunya. Nah, ini adalah bonus, langsung download aja teman-teman di grup STS rekomendasi Maret, karena ini mulai bulan depan udah mulai bagi dividen ya, dari Maret sampai bulan September. Tabel ini akan kepake, teman-teman. Kita intip STS rekomendasi yang masih jalan saat ini, yaitu STS rekomendasi bulan Februari. Ini aktif sampai tanggal 28. Nah, ini di tanggal 14 ya, karena kita rekamnya tanggal 15. Ini tanggal 14 kita profit di SBMA. Telkom ini swing, kita profit. Terus ada Harta, Inco, Toba Cuan, Koko, Isi, ya INPC, MBMA. Nah, kemarin kita cuan 9 saham, teman-teman. Kita cek juga di tanggal 13 Februari, teman-teman. Di sini kita profit di saham AIMS, INPC, Mika, TBLA, terus ada Antam dan Telkom kita buy 2 kemarin di tanggal 13 tapi profitnya di tanggal 14. Terus ada Mutu Cuan, Pani Cuan, ya Cegas Cuan nih AIMS buy 2 ya. Terus Brand Cuan dan kita cuan juga 10 saham di tanggal 13, teman-teman ya. Jadi bagi teman mau gabung STS rekomendasi bulan Maret langsung cat saya aja, jangan sampai ketinggalan karena kalau tanggal 28 kita udah closing, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Semoga 10 kali ini kita bahas tentang dividen BRI. Nah, ini ada pertanyaan di YouTube ya guys ya. Bang, berapa bang yield BRI sekarang nih? Karena BBRI udah turun dalam ya, makanya yieldnya harusnya naik kayak gitu. Nah, kita akan jawab teman-teman di video ini. Nah, mungkin akan bahas yang lain, Big Bang yang lain juga selain BRI, teman-teman ya nantinya ya. Oke, kita lihat di sini teman-teman untuk BRI. Memang sedih banget, sedih. Mau gimana lagi guys ya, sedih. Walaupun saya nggak punya BBRI, ya tapi tetap saya ikut sedih. Kalau kita lihat di sini untuk harganya teman-teman, BRI itu udah di harga 3.300. Ini bahkan udah di bawah harga wajar. Waktu itu kita cek harga wajar BRI itu di sekitaran 3.600 dan sekarang udah di 3.300. Berarti BRI udah di bawah harga wajar, teman-teman. Dan kalau kita lihat dari chartnya, ini supportnya di mana, guys? Supportnya di sini, teman-teman. Udah jelas ya, supportnya di situ. Mana lagi nggak ada, teman-teman. Nggak ada, supportnya drill di sini. Nanti kalau misalnya 2.950 jebol ya berarti ke harga pandemi, yaitu di 2.100. Apakah bisa ke situ? Kalau menurut saya teman-teman, BRI ini kalau misalnya turun sih harusnya nggak sampai di bawah 3.000 seharusnya ya. Ini menurut analisa saya aja. Kenapa? Kita balik lagi ke pertanyaan tadi, yaitu ke dividen dari BRI, teman-teman. Nah, kita udah ada datanya teman-teman di sini. Nah, kita udah ada datanya di sini teman-teman, yaitu bagi teman-teman yang gabung STS rekomendasi pasti ada nih ya, tinggal download aja di STS rekomendasi bulan Maret teman-teman untuk data ini ya. Kita lihat di sini teman-teman ya, BRI ya. Nah, nanti kalau teman-teman itu download di STS rekomendasi nggak akan ada item-itemnya, ini semua udah kita buka ya. Kalau di ini kan konten umum ya, jadi kita itemin. Nah, ini BRI teman-teman. Nah, BRI itu bentar lagi akan rups. Kalau saya nggak salah baca itu tanggal 10. Sekitaran tanggal 10 itu BBRI akan rups dan akan bagi dividen, guys. Jadi udah fix ya BBRI ini bagi dividen ya. Ya mungkin bang kok turun terus, apakah BRI ini nggak akan bagi dividen kok sahamnya turun terus? Enggak, guys. BRI tetap akan bagi dividen. Ya guys ya, tetap akan bagi dividen dan dividennya segini. Kalau kita lihat kuartal 4 tuh IPS-nya adalah 401,3 sekian-sekian dengan DPR 80% ya. Dan kemungkinan DPR-nya bakal naik karena target dividen pemerintah naik, berarti dividennya itu adalah sekitaran 321 per lembar saham, teman-teman. Dengan harga yang sekarang, ini kan udah otomatis nih rumusnya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman download di STS rekomendasi ini udah otomatis ya. Kalau misalnya harganya naik turun dia udah otomatis keganti-ganti sendiri. Jadi nggak usah manual. Kalau yang kemarin kan masih manual tuh guys. Kalau ini otomatis. Jadi teman-teman tinggal download aja, terus upload. Nah, ini ada otomatis gonta-ganti kayak gitu guys ya. Di sini kita lihat ya untuk harganya sekarang 3.360 ini udah otomatis keganti sendiri guys. Nah, sekarang guys yieldnya berapa? 9,6. Belum pernah dalam sejarah ya BBRI itu bagi dividen tuh hampir 10%. Belum pernah. Kalau yang lalu-lalu itu dividennya BRI itu yieldnya itu cuman 6 lah.
Tahun-tahun sebelumnya cuma 6-an, 6, gitu dividennya. Ini hampir 10, guys. Nah, ini kan tapi udah dibagi sebagiannya pas waktu kemarin ya, di bulan apa nih? Desember ya, interim. Nah, interimnya itu BRI itu adalah 135. Nah, kita tinggal kurangi aja, guys, di sini, guys. Nah, berarti ini sama dengan ya kita kurangi ya, dikurangi 135 yang udah dibagi kemarin. Berarti sekitaran segini, teman-teman. Nggak gini ya. Bentar, salah, guys. Nah, pokoknya ini ya 321 dikurangi, bentar nih. 321 dikurangi 135 toh yang kemarin. Kita lihat di sini. Ya, 135 sampai dengan 186. Nah, kita masukin datanya di sini, teman-teman. Nah, berarti BRI akan bagi 5,5%, teman-teman ya. Untuk di nanti harusnya sekitaran 5,5 sampai 6%. Ini padahal udah bagi interim, tapi masih bagi hampir 6%. Kalau yang tahun kemarin itu 6% itu total interim dan final. Jadi istilahnya ya BRI udah murah bisa dibilang. Ya karena kalau kita lihat totalnya hampir 10%, ini kan udah lebih dari bunga obligasi, ya kan? Lebih jauh lebih tinggi daripada depositonya kayak gitu, guys ya. Jadi udah murah, guys ya. Jadi gimana, teman-teman ya? Dan saya yakin untuk teman-teman yang nyimpen BRI itu saya yakin minus untuk saat ini ya, untuk portonya. Karena kita lihat juga chartnya seperti ini, nggak mungkin kalau plus. Kalau plus pun orang-orang yang beli saham dari pandemi. Kayaknya nggak mungkin ya orang beli saham di pandemi terus masih ngehold sampai sekarang, nggak mungkin. Pasti udah TP kak di sekitaran sini kayak gitu. Nah pasti ya orang-orangnya ya berarti minus untuk saat ini, teman-teman. Jadi gimana? Kalau menurut saya sih, kalau mau cut loss sekarang BRI itu udah telat. Udah terlalu dalam ya. Udah telat. Nanti tinggal naiknya aja soalnya. Karena tetap aja saham itu akan bentuk gunung lembah ya. Gunung lembah. Ini di lembah, guys. Mungkin bentuk lembah dikit lagi terus dia akan bentuk gunungnya kayak gitu. Jadi sayang banget kalau CL di harga yang sekarang. Mendingan nih kalau menurut saya sih ambil aja dividennya dulu. Nanti CL-nya tahun depan deh. Kayak gitu, guys. Untuk si BRI. Oke, semoga bermanfaat dan segitulah perkiraan dividen dari BRI, teman-teman ya. Ciao.